Bab 726. Pada saat itu, Timothy tampak jorok, seolah-olah dia sudah lama tidak merawat dirinya sendiri. Dia tampak seperti orang yang tidak berguna pada pandangan pertama, tidak ada yang mirip dengan penampilannya dulu. Kekecewaan membebani Tanya, melihat kakaknya seperti ini. Kakaknya telah bergaul dengan para pemuda di hadapannya, semua dari keluarga bangsawan kelas 3 atau keluarga kaya. Sekarang, setelah 1 atau 2 bulan, rasanya seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Sharon memperhatikan bahwa saudara-saudaranya mulai kesal. Dia segera melangkah maju dan memasang senyum di wajahnya saat dia berbicara, "Jangan pedulikan dia," tanya. "Laki-laki punya cara sendiri untuk menghilangkan stres. Ayo bermain biliar. Bukankah kamu cukup pandai? Ayo bermain 1 putaran." "Baiklah kalau begitu." Tanya meredam amarah yang menumpuk di dalam dirinya, mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin dia terlalu memikirkan ini, mungkin kakaknya bukanlah pria yang dia kira. Mungkin dia hanya memanjakan dirinya sendiri untuk bersenang-senang. Mungkin dia tidak seperti yang lain. Sungguh saudara perempuan yang cantik yang kamu miliki. Benar, pasti menyenangkan memiliki adik perempuan yang menjaga kakak laki-laki. Mungkin dia akan menjadi orang yang menjaga keluarga Drake di masa depan. Orang yang menemani Leo juga mulai melengkungkan bibirnya menjadi senyum kejam. "Hei, kamu bermain biliar." Pada saat ini, Leo meletakkan tongkat biliar ke samping dan bertanya pada Jack. Jack melihat sekelilingnya sebelum akhirnya menunjuk dirinya sendiri. "Apakah Anda bertanya kepada saya, Tuan?" Dia bertanya. "Itu benar. Kamu menantu yang tidak berguna dari keluarga Taylor, kan? Kamu benar-benar memiliki emas yang jatuh ke pangkuanmu, bisa menikahi wanita cantik seperti Selena Taylor. Keberuntungan semacam itu akan membuat ada yang cemburu." Leo mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, memasukkannya ke dalam mulutnya. "Tentu, aku cemburu," katanya, ekspresi mencemooh, "tapi aku harus mengatakan bahwa itu seperti mencoba menempelkan seikat bunga segar ke tumpukan kotoran sapi. Sungguh, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Sepertinya aku cukup beruntung. Aku selalu beruntung." Jack tidak tersinggung dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia tersenyum dan mengangkat bahu. Namun, Sharon menjadi tidak senang dalam sekejap ketika dia mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah, ketika seseorang langsung memfitnah idolanya? Ekspresinya segera menjadi gelap. "Leo, kan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak tahu betapa hebatnya pria Jack," katanya. "Kamu bahkan tidak layak untuk menyemir sepatunya jika kamu mengadu domba dirimu dengannya. Tahukah kamu?" Dan seikat bunga segar menempel di tumpukan kotoran sapi. "Dia dan istrinya adalah pasangan yang cocok surga. Aku bahkan berpikir Selena adalah orang yang tidak bisa menandinginya." Sepertinya menantu ini sangat dijunjung tinggi oleh Nona George. Leo menyeringai ketika mendengar ini, tampaknya tidak marah. "Aku selalu mendengar bahwa nona muda dari keluarga George telah memusatkan perhatiannya pada hal yang sia-sia ini. Kupikir itu tidak benar. Siapa yang tahu itu?" Seorang pria lain menundukkan kepalanya dan menggosok hidungnya. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa pewaris muda dari keluarga bangsawan kelas 1 akan benar-benar jatuh cinta pada pria yang sudah menikah," gumamnya. "Apakah dia tidak merasa malu? Itu tidak akan baik untuk reputasi keluarga George jika berita ini tersiar." Bab 727. Apa hubungannya ini denganmu? Siapapun yang aku suka tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, adakah di antara kalian yang bisa menandingi kecemerlangannya? Sharon sangat marah. Namun, saat dia ingat bahwa Jack ada tepat di sampingnya, dia memaksakan dirinya untuk mempertahankan citra seorang wanita yang berperilaku baik. Dia menekan amarah dalam dirinya dan berdebat dengan pria lain. Jack hanya bisa tersenyum tipis di depan para badut ini. "Jadi Anda dipanggil Leo. Mengapa Anda bertanya apakah saya bisa bermain biliar, Tuan Muda Leo?" Dia bertanya. "Aku tidak tahu cara bermain. Lagi pula, aku hanyalah seorang pengantar barang sebelum aku masuk wajib militer. Kupikir begitu. Lagi pula, bagi kami, orang-orang militer hanyalah orang bodoh yang sembrono. Tentu saja, kamu tidak akan tahu permainan yang bersifat gentleman seperti itu, karena yang kamu tahu hanyalah cara bertarung dan membunuh." Leo terkekeh, ekspresinya menghina. "Saya bahkan berpikir untuk meminta Anda bermain beberapa ronde melawan saya jika Anda tahu caranya," katanya. "Tapi sepertinya aku ditakdirkan untuk kecewa.
Aku hanya akan bermain dengan Tuan Muda Drake. Memang benar saya tidak tahu cara bermainnya. Tapi saya sudah menonton beberapa putaran sebelumnya. Sepertinya tidak terlalu sulit. Anda hanya perlu membidik bola white dan memastikan Anda mengantongi bola lain dengannya. Baik. Jack berkata setelah dia berpikir sejenak. Beberapa pria tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Kamu terlalu mudah memainkannya, Tuan. Ini adalah permainan keterampilan. Mengapa semudah itu? Ini membutuhkan teknik untuk mendapatkan kekuatan dan sudut yang tepat. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa permainan akan berakhir setelahnya? Anda mengantongi bola milik Anda. Dan ada aturan untuk biliar. Permainan yang kami mainkan ini disebut snooker. Anda belum pernah mendengarnya, kan? Bermain melawan Anda. Lupakan saja. Seorang pria yang langsung tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara omong kosong seperti itu, Jack. Permainan seperti ini tidak semudah itu. Orang yang tidak memainkannya sering tidak bisa menguasainya sebaik yang sudah. Lagi pula, aku sudah memainkan ini selama 2 tahun, tapi keahlianku jauh berbeda dari kakakku, Leo, dan yang lainnya. Tanya menarik-narik lengan baju Jack saat dia menegurnya. Jelas bahwa dia tidak tahu apa-apa, dari cara dia berbicara seolah-olah itu adalah permainan yang mudah. Jika tersiar kabar tentang ini, dia pasti akan dianggap sebagai lelucon abad ini oleh orang-orang yang sering bermain biliar. Tapi kita tidak bisa membiarkan diri kita diremehkan begitu saja. Jack tersenyum pahit. Lalu dia berkata kepada Tanya, kenapa kamu tidak menjelaskan semua aturannya padaku dulu? Ajari aku teknik memainkan game ini. Lalu aku akan bertanding kecil dengan bajingan ini. Ketika mereka mendengar ini, Tanya, Ivene, dan Sharon semua tercengang tak bisa berkata-kata, sampai-sampai mereka ingin memuntahkan darah. Pang ini tidak tahu aturan, dan dia masih ingin bermain melawan Leo. Itu praktis pertandingan sekali pakai. Wah, wah, wah. Kalian dengar itu? Kalian dengar itu kan? Penek ini bahkan tidak tahu aturan mainnya. Dia tidak tahu bola mana yang harus dikantongi terlebih dahulu, dan bola mana yang mengikutinya, setelahnya. Namun dia menginginkan pertandingan melawanku. Leo langsung merasa lucu saat mendengar kata-kata itu. Teman-temannya juga mulai tertawa. Tuan muda lain dari keluarga kaya memberitahu Jack, biarkan saya memberitahu Anda ini, Pang. Tuan muda kami Leo di sini dapat mengantongi 70 hingga 80 poin dalam sekali duduk ketika dia dalam kondisi yang baik. Dia bahkan dijuluki sebagai Pangeran Biliar. Sangat sedikit di sini yang bisa menandingi dia. Kamu belum pernah bermain sebelumnya, dan kamu ingin bermain melawannya. Apakah kamu bercanda? Ketika dia mendengar ini, Jack menoleh ke arah Timothy. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Drake juga idiot? Bagaimanapun, Leo adalah pangeran biliar, tetapi Tuan Muda Drake masih berani bermain melawannya. Bukankah sudah jelas bahwa dia sedang bermain permainan yang kalah? Anda, Tuan Muda Drake sangat marah. Pang bodoh itu, cukup berani menyebutnya idiot. Ekspresinya langsung mengeras. Apa yang kamu bicarakan, Jack? Dia berkata, kamu adalah pengawal keluarga Drake. Itu juga berarti aku adalah tuanmu. Dan kamu berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apakah kamu tidak takut dipecat? Bab 728. Dia mengira Jack akan ketakutan setengah mati ketika dia mengatakan sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengawal yang dibayar $20 juta sebulan. Itu mungkin satu-satunya pekerjaan di seluruh Eastfield yang membayar sebanyak itu. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berteriak setelahnya. Dia tidak akan menyelamatkan reputasi bajingan ini jika ayahnya dan yang lainnya tidak curiga bahwa ada sesuatu yang lebih pada Jack, bahwa bocah ini menyembunyikan identitas aslinya. Lagi pula, bajingan ini meraup gaji yang begitu besar, namun dia sepertinya tidak peduli dengan keluarganya, datang kapanpun dia suka dan pergi kapanpun dia mau. Lebih penting lagi, ayah dan saudara perempuannya senang dengannya. Selanjutnya, selama pesta ulang tahun ke-70 Old Man Taylor, Pang ini mengklaim bahwa dia telah kehilangan lencananya. Akankah Raja Perang menggunakan taktik seperti itu untuk menyembunyikan identitasnya? Semua orang mengira dia adalah seorang marsal. Bahkan kemudian, itu mungkin tidak benar. Saya tidak takut dengan kata-kata seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin menjadi pengawal untuk keluarga Anda?
Jika keluarga Anda tidak membantu keluarga saya, dan jika Anda tidak membantu istri saya mencari pekerjaan, saya akan tidak tertarik menjadi pengawal untuk keluargamu. Jack terkekeh. Selain itu, Nona tanya yang memberi saya pekerjaan itu, katanya acuh tak acuh. Anda tidak memiliki suara di dalamnya. Anda, Timothy praktis terbakar. Pang ini sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu tepat di depan teman-temannya. Jack sama sekali tidak peduli untuk mempermalukannya. Leo menarik-narik Timothy, menyadari bahwa telinganya mengepul. Hei, mengapa kamu begitu sibuk dengan pengawal ketika kamu adalah tuan muda dari keluarga Drake? Dia mengingatkan orang lain. Siapa kamu, dan siapa dia? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Timothy membersihkan lengan kemejanya dan menegakkan tubuhnya. Sehat. Oh, benar. Hei Pang, kamu mengatakan bahwa biliar itu mudah, kan? Lalu mengapa kamu tidak bermain melawanku? 10 juta dolar per putaran. Bagaimana menurutmu? Anda berani bertanding melawan saya? Kami selalu bermain 10 juta dolar per ronde. Saya tidak tertarik dengan taruhan yang lebih kecil dari itu. Wajah Leo dipelintir menjadi ekspresi yang mendorong saat dia berbicara kepada Jack. Saya pikir Anda harus melupakannya, orang awam seperti Anda mencoba memainkan permainan pria seperti ini. Kenapa tidak? Tapi saya tidak tertarik dengan taruhan 10 juta dolar per putaran. Jika kita bermain, mari kita bermain besar. 100 juta per putaran. Dan mari kita bermain 10 putaran. Apakah Anda berani melakukannya? Tidak ada yang menyangka Jack akan membalas setelah mendengar itu, tertawa. Leo baru saja ingin membuat Jack marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menerima taruhan itu, dan tidak hanya itu, dia bahkan mengusulkan untuk menaikkan taruhan menjadi 100 juta dolar per putaran. Apakah kamu gila, Jack? Syok menyentak tulang belakang tanya. Kamu tidak bisa begitu saja menyetujuinya bahkan jika kamu mempertaruhkan harga dirimu. Dia memprotes. Kamu belum pernah bermain biliar sebelumnya. Bagaimana kamu akan mengalahkannya? Iya, 100 juta dolar per putaran terlalu banyak. Jika kamu tidak yakin akan hal itu, maka turunkan saja menjadi 10 juta dolar per putaran. Kamu masih akan mendapatkan kesempatan untuk bermain melawannya. Ivene juga menimpali untuk menasihatinya, selain itu, jelas bahwa dia ingin bangkit darimu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Itu benar. Jangan setuju dengan itu, Jack. Jangan bertaruh dengannya. Kata Sharon juga. Namun Jack sama sekali tidak peduli dengan protes mereka. Apa yang kamu katakan? Katanya pada Leo. Apakah Anda cukup berani untuk bermain dengan 1 miliar di atas meja? Leo menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu serius, P***? Tentu saja. Tapi aku benar-benar curiga kamu tidak memiliki banyak uang tunai sekarang. Jangan khawatir tentang aku. Cukup khawatir tentang dirimu sendiri. Jika aku tidak bisa membayar pada akhirnya, aku akan memotong tanganku dan menawarkannya padamu. Bagaimana dengan itu? Kata Jack sambil tersenyum dingin. Meskipun dia tidak memainkan game ini sebelumnya, dia telah mengamatinya dari kejauhan beberapa waktu yang lalu. Dia merasa itu tidak terlalu sulit. Satu-satunya hal adalah dia tidak tahu aturan mainnya. Tentu saja, tapi Anda masih belum tahu aturannya. Bagaimana dengan ini? Tuan Muda Drake dan saya akan mengadakan pertunjukan gratis untuk Anda. Anda hanya berdiri di samping dan menonton kami bermain. Kami akan menjelaskan permainannya sebagai kita ikut. Bagaimana dengan itu? Bab 729. Leo tersenyum saat berbicara dengan Jack. Oke, sebaiknya kamu yakin akan hal ini. Aku tidak akan melepaskanmu jika kamu tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu pada akhir semua ini. Jack setuju, menganggukkan kepalanya. Leo malah menyeringai. Saya telah menang cukup banyak akhir-akhir ini. Saya memiliki setidaknya 500 juta saldo kredit saya sekarang. Saya tidak percaya bahwa Anda akan mengalahkan saya lebih dari 5 kali dalam 10 pertandingan. Pokoknya, jika Anda ingin memenangkan lebih dari 5 pertandingan dalam 10 putaran, Anda harus menang setidaknya 8 dan kalah 2. Jika Anda menang 7 dan kalah 3, maka Anda hanya akan mendapatkan 400 juta dolar. Pria lain menyeringai. Lebih jauh lagi, hampir tidak mungkin bagi seseorang sepertimu untuk menang, mengingat bagaimana kamu belum pernah memainkan ini sepanjang hidupmu. Sharon memikirkannya, lalu dia mengatupkan giginya dan berdiri. Jack, kamu tidak bisa memotong tanganmu begitu saja jika kamu tidak mampu membayar.
Jika kamu tidak bisa membayar, aku akan membantumu membayar. Jack sedikit tersentuh ketika mendengar itu. Dia akan kehilangan $1 miliar jika dia kalah 10 pertandingan berturut-turut. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Sharon akan mengajukan diri dan menawarkan untuk membayarnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Jack menatap lurus ke arahnya dan bertanya. Tentu saja, jangan khawatir. Untungnya, keluarga George adalah keluarga bangsawan kelas 1. Kita bisa kehilangan $1 miliar. Sharon menjawab dengan percaya diri. Tapi itu $1 miliar. Apakah kamu tidak takut orang tuamu akan memarahimu? Jack merasa tidak bisa berkata-kata. Tentu saja tidak. Lagi pula, papa dan mama sangat menyukaimu. Mereka sangat menginginkanmu sebagai menantu mereka. Saat Sharon berbicara, pipinya semakin merah. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya karena malu. Tapi tentu saja, wanita yang sedang jatuh cinta bukanlah wanita yang logis. Timothy tersenyum dingin. Tapi sekarang setelah Nyonya Muda George berdiri dan menawarkan untuk menerima tagihan untuk bajingan ini, Tuan Muda Turner tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan uangnya lagi. Lagi pula, tangannya tidak berguna, kan? Tentu saja, $1 miliar jauh lebih berharga daripada satu tangan dari P** ini. Leo tertawa terbahak-bahak, lalu dia memulai permainan. Perhatikan baik-baik, P**. Ini disebut tembakan Breakov. Keduanya menjelaskan semuanya kepada Jack saat mereka bermain, dan Jack memperhatikan mereka dengan saksama, bagaimana mengontrol permainan lawan, bagaimana memposisikan bola, dan lain-lain. Leo dan Timothy dengan cepat menyelesaikan permainan mereka. Timothy muncul sebagai pemenang, dan dia menang dengan selisih yang cukup besar. Sayang sekali kami tidak memasang taruhan di babak ini dan hanya memasang pertunjukan untuknya. Setelah dia menang, Timothy merasa tidak puas. Tuan Muda Drake, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa kamu telah dipermainkan? Namun Jack tertawa dingin. Kamu memenangkan ronde ini ketika tidak ada taruhan di atas meja. Tapi kenyataannya, Tuan Muda Turner lah yang bersikap lunak padamu. Sayang sekali kamu begitu bodoh sehingga kamu tidak tahu. Bab 730. Apa yang kamu bicarakan, Pang? Bagaimana aku bisa bersikap lunak pada seseorang ketika itu tentang biliar? Leo langsung gelisah ketika mendengar kata-kata Jack, melontarkan tatapan tajam ke arahnya. Persetan yang kamu bicarakan, tidak bisakah aku tahu apakah dia bersikap lunak padaku? Timothy juga berbicara dengan gusar, saya pemain yang cukup bagus. Namun Jack menjawab dengan senyum ceria, justru karena dia bersikap mudah pada Anda sehingga Anda tidak bisa mengatakannya. Sudutnya sedikit melenceng dengan sengaja ketika dia memukul bola, dan berpura-pura dia hampir mengantongi bola. Dia hanya perlu untuk pergi dengan mudah sekali atau dua kali selama pertandingan untuk memungkinkan Anda menang. Selain itu, Anda sendiri yang mengatakannya, Anda pemain yang cukup bagus. Di sini, Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada santai, selanjutnya, saya pikir Anda telah memikirkan mengapa dia bersikap lunak pada Anda, Tuan Muda Drake. Apakah Anda masih akan bermain dengannya jika dia tidak pernah bersikap lunak pada Anda, dan jika Anda terus kalah 10 ronde dari 10 pertandingan? Tentu saja, dia perlu membiarkan Anda menang beberapa ronde agar Anda menikmati kebahagiaan memenangkan taruhan. Tapi jelas bahwa secara keseluruhan, Anda kalah lebih banyak daripada menang. Ayo mengatakan bahwa Anda kehilangan lebih dari $100 juta hari ini, dia mungkin akan membiarkan Anda memenangkan $20 juta pada hari berikutnya. Ekspresi Timothy menjadi gelap ketika dia mendengar itu. Itu karena dia menyadari bahwa apapun yang dikatakan Jack adalah benar. Terlebih lagi, Jack belum pernah melihat mereka bermain biliar sebelumnya. Namun, bahkan setelah dia memikirkannya dengan hati-hati, dia masih tidak bisa melihat bagaimana Leo bersikap lunak padanya. Apa yang kamu bicarakan? Hanya nasib burukku yang membuatku kehilangan lebih banyak, itu saja. Terkadang aku benar-benar sedikit keluar dari permainanku. Secara alami, Timothy tidak mau mengakui bahwa dia adalah pemain yang lebih buruk daripada Leo. Itu karena dia merasa sudah cukup ahli dalam permainan, dan hampir setara dengan Leo. Jika Leo benar-benar sering bersikap lunak padanya, bukankah itu berarti temannya jauh lebih kuat darinya? Dia lebih suka percaya pada Leo dan yang lainnya daripada kehilangan muka dalam masalah ini. Selain itu, Jack tidak memiliki bukti untuk mendukung klaimnya.
Dia hanya berpura-pura. Mungkin saja Jack hanya mencoba membuat keretakan di antara mereka, jadi dia mengatakan sesuatu seperti itu. Itu benar. Itu wajar untuk memenangkan beberapa dan kehilangan beberapa saat bermain biliar, brengsek. Kami berteman baik dengan Tuan Muda Timothy. Bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu padanya? Leo juga segera angkat bicara. Setelah dia mengatakan itu, dia takut Jack akan melihat tipu muslihatnya, jadi dia dengan cepat mengubah topik, hentikan omong kosong, Pang. Apakah kita masih bermain? Kami akan bermain $100 juta per putaran selama 10 putaran. Dan Anda tidak bisa menyerah begitu saja di tengah jalan. Misalnya, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda ingin menarik diri setelah kalah 1 putaran. Menarik berarti Anda secara otomatis menyerah pada 9 putaran yang tersisa, dan Anda masih harus membayar saya $1 miliar. Mengerti? Itu sangat jelas bahwa kamu menggertak Jack karena dia baru dalam hal ini. Sharon sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya ke tanah. Leo benar-benar abis start. Mereka memasang taruhan $10 miliar, $10 miliar penuh. Itu bukan hanya sejumlah uang biasa untuk keluarga bangsawan kelas 3. Aku menggertaknya. Persetan yang kamu bicarakan. Saya telah mengusulkan untuk bermain $10 juta per putaran sebelumnya. Menantu laki-laki dari Taylor ini yang mengklaim bahwa 10 juta terlalu sedikit, menaikkannya menjadi 100 juta. Sejujurnya, aku juga belum pernah memasang taruhan sebesar ini sebelumnya. Pasti seru. Leo tertawa dan memberi tahu Sharon. Jack langsung berjalan dan memilih tongkat biliar. Lalu dia berjalan ke arah Leo. Kamu belum pernah memasang taruhan sebesar itu sebelumnya. Kalau begitu, aku harap kamu tidak akan begitu takut dengan angka-angka sehingga kamu tidak bisa berada dalam bentuk terbaikmu nanti, begitu takut sampai tanganmu mulai gemetar. Orang-orang di daerah itu mulai tertawa. Ini adalah pertama kalinya Pang ini bermain. Dia baru saja menyaksikan mereka bermain 1 putaran biliar dan baru saja mengetahui aturannya. Ini bahkan pertama kalinya dia memegang tongkat biliar, dan dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada pangeran biliar. Haruskah Anda istirahat, atau saya akan mendapat kehormatan? Leo tersenyum dan bertanya pada Jack. Kamu duluan. Kami akan bergiliran melanggar. Jack menjawab setelah dia memikirkannya. Bersambung.